how could it survive winter? We're a mile from the ocean. I've been telling you. You call me crazy. What's that? Cerita berawal dari suasana sebuah danau terpencil di salah satu taman nasional yang berada di pelosok Amri. Saking terpencilnya gak banyak orang yang datang, begitupun ciwi-ciwi harudang kebanggaan channel ini. Dan inilah kemudian kita beralih ke seorang ahli biologi yang akan melakukan pengecekan dasar danau setelah tidak melihat lagi berang-berang di danau ini. Ia yang merupakan utusan pemerintah pun turut ditemani Pak Serip demi menjaga keamanan saat ia mengecek sarang berang-berang di bawah mereka. Everyone's a comedian, sarcastic. Setibanya di sarang berang-berang, si ilmuwan merasakan sesuatu yang sedang mendekatinya. Tak lama kemudian ia mendapatkan jawaban saat melihat seekor kuya yang sedang meluncur ke permukaan. Padahal, si kuya sebenarnya sedang ketakutan akan sesuatu yang sedang menuju ke arah si ilmuwan. Dikira jurig cai, ternyata itu adalah berang-berang yang juga sedang ketakutan. Lalu dari kondisi sarang yang sudah kosong, si ilmuwan makin penasaran apa yang menyebabkan populasi berang-berang di danau ini hampir punah. Pak Serip yang bernama Hank tidak sadar bahwa si ilmuwan sedang dicaplok oleh seekor buaya. Lalu perhatiannya teralihkan saat melihat tubuh si ilmuwan yang ternyata sudah setengah porsi. Oh, Jesus Christ. Kelly? Kemudian kita beralih ke seorang wanita bernama Kelly, si ilmuwan harudang yang sudah biasa meneliti berbagai macam tangkurak hewan purbakala. Lalu di tengah pekerjaannya ia mendapat kenyataan pahit setelah diputusin sang pacar yang tak lain adalah atasannya sendiri. Dan yang lebih membagongkannya lagi, teman Kelly meminta maaf karena dengan penuh kesadaran ia telah merebut pacarnya Kelly. I sort of had, Kembali ke lokasi danau ketika Hank mendatangkan polisi hutan untuk menyelidiki sosok apa yang telah menyerang si ilmuwan. Tapi jangankan Hank, si Paul Hood bernama Jack pun tidak tahu makhluk besar apa yang berada di danau ini. Kabar kematian si ilmuwan yang misterius begitu cepat tersebar hingga terdengar pula oleh atasannya Kelly. Apalagi di jasad si korban terdapat sebuah gigi berukuran gedong yang menunjukkan jika si ilmuwan diserang oleh sesuatu yang sepertinya adalah hewan purba. Dan karena alasan itulah si atasan menyuruh Kelly untuk mengeceknya secara langsung. what? It's probably not. I'd like you to check out this tooth. It's gonna be rough as we go over these mountains. Came up screaming. The lake was calm until it became. Singkat cerita, Kelly tiba di rumah sakit, tempat di mana ia akan melihat sebuah gigi yang telah diambil dari jasad si ilmuwan. Hank pun berharap keberadaan ilmuwan cantik ini bisa mendatangkan jawaban akan hewan gedong apa yang bersemayam di dalam danau. And this is not a fossil. Kelly berkata bahwa ini mah gigi reptil, bukannya gigi hewan purbakala seperti yang biasa ia teliti. Cuma ia penasaran ingin pergi ke danau untuk mencari si pemilik gigi yang panjang dan besar ini. Tapi gak berurat. 25 miles. Selain menyiapkan perbekalan, Hank membawa pelontar granat karena bisa saja apa yang akan mereka temui adalah sosok monster. Tapi bagi Kelly, ia mah cukup bawa spray anti laron yang akan melindunginya dari gangguan berbagai macam serangga. You're all set, let's go. Hank mengenalkan Jack si polisi hutan yang akan ikut ke dalam ekspedisi mereka. Akan tetapi Jack heran kenapa tukang arkeolog bisa ikut, padahal jelas-jelas ini adalah misi nyari hewan berbahaya. Lalu Kelly menjelaskan bahwa ia mah cuma menuruti perintah sang atasan. Jadi ia minta Jack jangan kebanyakan bacot sebelum ia gampar pakai semprotan laron. She's good. But I understand if I threaten your fishing game. Singkat cerita, petualangan mereka awali dengan mendatangi satu-satunya rumah yang berada dekat dengan danau. Mereka pun berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang sosok apa yang sebenarnya menghuni danau ini. Oh, my husband passed away. That, Mrs. Bickerman.
Mereka disambut baik oleh si emak yang sudah 2 tahun hidup menjanda setelah kematian suaminya. Lalu ketika Jack mengatakan maksud kedatangannya, si emak terlihat kaget karena menurutnya selama ini tidak ada sesuatu yang aneh di danau. Lanjut si emak ngomongin kematian suaminya yang katanya mah sakit keras plus malas minum obat pula. Hingga si emak yang sudah muak pun menghajar suaminya sendiri sampai tewas. Entah bener atau bohongan, cerita dari si emak jelas membuat mereka bingung. Hingga Pak Seri pun melanjutkan perjalanan daripada kelamaan di rumah si emak gila. Half mile up, there's a clearing. They wanted to call it Lake Placid. Hank memberitahu bahwa mereka akan nginep di sebuah tenda yang telah ia siapkan di sisi danau. Kelly si paling anti nyamuk pun kecewa karena ia pikir mereka akan tidur di penginapan. Ia pun gak sudi boker di mana karep, apalagi sampai harus cebok di pinggir danau. Tapi karena sudah terlanjur ikut, Kelly terpaksa mengikuti semua aturan dari Hank. Keberadaan tangkurak rusa menambah kekhawatiran mereka tentang sosok pemangsa apa yang sebenarnya berada di danau. Singkat cerita, Kelly bergabung bersama para polisi dalam operasi penyelidikan monster penghuni danau. Sejauh ini Kelly merasa senang meskipun ada oknum yang selalu membuatnya merasa bete. Never been to Maine before, huh? I told you. The museum doesn't sound... Selain melibatkan para polisi, kejadian di danau kemarin terdengar pula oleh seorang profesor nyentrik pecinta buaya garis keras. Kelly pun bisa menebak jika itu adalah Hector si paling buaya yang akan turut bergabung ke dalam ekspedisi. Oh, look. Right. Balls! Splendid lake, eh? Dengan gaya sok, Hector merasa yakin sosok yang menyerang si ilmuwan kemarin adalah seekor buaya. Ia pun sudah menyiapkan berbagai macam alat canggih untuk mencari hewan pujaannya tersebut. Not. Who are you? Hector Sierra. Hector mengaku kedatangannya ke tempat ini adalah bentuk kepeduliannya atas apa yang telah terjadi. Jadi ia harap Hank memberikannya kesempatan untuk turut membantu dalam ekspedisi ini. Why did the big one heckle me? Dengan menggunakan alat pendeteksi gerakan, Hector mencari keberadaan sosok buaya. Tak lama kemudian alat Hector berbunyi saat mendeteksi adanya sebuah pergerakan. Akan tetapi dikira buaya, ternyata itu mah cuma kawanan ikan jair yang sedang berkumpul. It helps to hear it from a total stranger. They're scared. Actually saw anything. Selain Hector, Kelly dan yang lain tidak tahu bahwa sesuatu yang menyerang mereka tadi adalah seekor buaya. Malahan Kelly menganggap yang tadi itu adalah sosok monster air yang membuat atasan Jack gak percaya dan ogah mengirimkan bantuan. Shit. Sheriff. Yeah. Oh my God, worms. Mereka menemukan jempol kaki yang Hector pikir adalah milik si ilmuwan di awal film tadi. Hingga ia pun semakin yakin bahwa apa yang sedang mereka cari adalah sosok buaya. Crocodile. Suasana maghrib terasa begitu happy ketika Hector menggelar sebuah pesta bersama para polisi. Sementara sebagian polisi sedang sibuk membuat jebakan buaya setelah dijanjikan duit yang banyak oleh Hector. Hank kesal dong. You're an official business. Hank menyalahkan kelakuan Hector yang bertindak sendiri tanpa persetujuan darinya. Lalu ia meminta Hector untuk jangan jadi si paling ketua, mentang-mentang punya segalanya. Frankly, your origins have been a bit of a... Kelly merasa senang bisa ikut dalam ekspedisi, apalagi bisa melihat pemandangan yang menyejukkan mata. Sementara Jack heran kenapa Kelly bisa ikut, padahal tugas Kelly cuma meneliti gigi yang mereka temukan. Lalu Kelly menjelaskan bahwa selain penasaran dengan si pemilik gigi, keberadaannya di sini adalah pelarian di tengah kisah cintanya yang sudah rungkan. Jadi untuk sementara ia ingin tinggal di kebun daripada kembali ke kota dan bertemu atasannya. Mendengar kisah cinta Kelly, Jack yang seorang jomblo stadium maghrib tentu saja punya peluang untuk bisa mendapatkan wanita yang ia suka pada pandangan pertama. Lalu ia undur pamit karena ingin selebrasi dulu di tempat yang sepi. Ketika tengah malam, Hank terbangunkan saat ia kebelet ngompol. Lalu dengan setelan ciwi-ciwi dehidrasi, ia pun mencari lapak yang sepi.
Dikira siluman caruh, ternyata Hector sedang membuat jebakan di hiemnya semak-semak. Lalu ketika mereka terlibat cekcok, Jack meminta Hector untuk jangan banyak tingkah apalagi sampai mengganggu misi ini. The thing about Hector is he takes this every primitive culture known to man deified. Di keesokan harinya mereka melanjutkan pencarian sosok aneh yang sebenarnya adalah seekor buaya. Bahkan Hector sudah menyiapkan sebuah alat yang bisa memancing si buaya ke permukaan. Hector pun akan ikut nyelam agar bisa melihat sosok buaya yang ia incar secara langsung. Lalu saat berada di lokasi yang pas, mereka pun langsung beraksi. Let's go, Hector. That's sweet. Mereka menemukan bangkai sapi yang Hector pikir adalah sisa makanan si buaya. Sementara yang lain masih antang menunggu dan menjaga keselamatan para penyelam jika terdeteksi pergerakan. Jack melihat sesuatu yang ia pikir adalah ekor buaya. Di saat itu pula Kelly baru kepikiran apa mungkin binatang yang mereka cari adalah seekor buaya. Si buaya yang terganggu mulai memberikan ancaman dengan menarik tali jangkar speedboat. Kemudian Hank berusaha menyelamatkan Kelly sebelum semuanya terlambat. There's some bubbles over there! What's happening? Come on, you stop. Berg, pull up the speaker! Setelah berhasil selamat, Hank masih belum yakin jika sosok yang menyerang anak buahnya adalah seekor buaya. Terlebih kejadian tadi begitu cepat hingga ia tidak bisa melihat si buaya dengan jelas. Begitupun dengan Kelly. Tapi meskipun demikian, Kelly tidak akan gentar untuk tetap mengikuti ekspedisi ini. Oh, Sheriff, he was a good man. Hector bisa merasakan kesedihan Hank setelah anak buahnya dicaplok buaya sampai buntung. Kemudian Hector menyarankan agar Hank secepatnya mencari pengganti minimal maksimal dari kalangan polwan yang enak dipandang. Kesal dengan bacotan si tukang jebakan, Hank pun akhirnya memilih pergi. Do you promise that you won't attempt to injure? Okay. Hank marah akan kelakuan Hector yang telah membuat jebakan di sembarang tempat. Hector pun gercep menyelamatkan diri di tengah amukan Hank. Kali ini mereka percaya bahwa semua kengerian di danau adalah ulah seekor buaya. Mereka pun gercep melakukan investigasi hingga mendapatkan fakta bahwa buaya yang tadi adalah buaya yang berasal dari perairan Asia. Dan karena danau ini terhubung ke laut, menurut Hector itu adalah alasan kenapa si buaya bisa berada di sini. Akan tetapi Hank gak percaya dan menganggap Hector sedang mengada-ngada. Di keesokan harinya, diam-diam Hector dan Bu Polwan akan mencari si buaya. Di sisi lain, kelompok Kelly menyusuri pinggiran danau yang belum mereka periksa. Saat mereka menemukan jejak sang buaya, Hector menemukan lokasi yang ia duga adalah sarang buaya. Ia pun berniat untuk melihatnya lebih dekat dengan melakukan penyelaman. Kali ini mereka menemukan kepala seseorang yang sepertinya korban si buaya juga. Tak lama kemudian mereka melihat pemandangan horor saat si emak akan ngasih makan si buaya menggunakan seekor sapi.
Mereka kini mengerti kenapa banyak bangkai hewan di dasar danau. Kemudian mereka menyalahkan si emak yang sudah berbohong dan menutupi keberadaan seekor buaya. Dan karena sudah terbongkar, si emak akhirnya mengaku bahwa ia sudah 6 tahun mengurus si buaya yang ia beri nama Marni. Lanjut, si emak pun menceritakan kematian sang suami yang sebenarnya dimangsa si Marni saat suaminya mulungin Toe di pinggir danau. If I'd report, it's really his lake now. Kebohongan si emak sebenarnya bukan tanpa alasan, karena jika sampai ada yang tahu ia ngurus buaya, si emak takut kepolisian mengambil satu-satunya makhluk yang menemani kesendiriannya. Akan tetapi Hank tidak peduli dan berencana untuk secepatnya menghabisi si Marni. Okay, but don't go in the water. Bu Polwan meminta Hector untuk jangan menyelam karena sama saja dengan menantang bahaya. Namun ambisinya untuk melihat si buaya membuat Hector tidak memperdulikan perkataan Bu Polwan. Hector berusaha tetap tenang saat berhadapan dengan buaya Marni yang memiliki panjang hampir 10 meter. Lalu dengan nada lembut ia menyuruh Bu Polwan untuk segera nyetater helikopter. Hector kembali kena semprot para polisi karena telah bertindak sendirian. Apalagi perbuatannya itu hampir membuat Bu Polwan dicaplok buaya. I can arrest you. Well, then do it. His feelings. I don't care. Do you care? Kelly tidak habis pikir akan kelakuan Hector yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Lalu ketika Kelly menyuruhnya untuk tidak ke danau dulu, Hector mengingatkan agar mereka tidak membunuh si buaya. This is Hector. Cut the shit. Okay. We can't let him kill it. Jack memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada bantuan dari kepolisian yang akan membunuh si buaya. Namun Hector yang tiba-tiba datang memohon agar pihak kepolisian tidak melakukan tindakan tersebut. Forget it, Jack. Forget it. But this thing. Hector katanya punya rencana untuk menangkap si Marni hidup-hidup menggunakan obat bius dan peralatan yang ia bawa. Dirasa itu cara yang terbaik, mereka pun akhirnya sepakat dan langsung beraksi. Si emak tidak terima ketika sapinya akan dijadikan umpan untuk memancing si Marni. Namun mereka sudah masa bodoh terhadap kewes peot yang menjadi sumber petaka ini. Setibanya di lokasi yang pas, Hector langsung nyelup-nyelup sapi untuk memancing kedatangan si Marni. Akan tetapi si Marni tak kunjung datang, begitupun dengan bantuan polisi yang dikatakan Jack. Perjuangan mereka yang sudah lewat maghrib membuat Jack kecewa karena si Marni tak kunjung datang. Lalu ketika ia akan mengakhiri misi ini, Hector tiba-tiba melihat sosok panjang dan besar sedang bergerak ke arah umpan. Where? Can you confirm visually or just radar? All right, everybody back in the truck. On our way. Remember to aim for the stump. We've spotted him. He's worried about the cow now. His neck thing. Oh, shit. We gotta get to him. Lose the trank guns. Go to the rifle. Meskipun helikopter rusak parah, untungnya Hector masih selamat. Namun mereka panik saat tidak melihat keberadaan si Marni setelah berhasil ditembak peluru bius. Don't go back into the water. Si Marni kebilang buaya kuat karena masih belum terkena efek bius. Terlihat Hector pun bingung bagaimana cara untuk bisa ke tepian. Hector menyuruh Kelly untuk segera berenang ke arahnya. Lalu ia menyuruh Kelly menyelam untuk menghindari serangan buaya. Go under. Let's save him.
Kelly akhirnya berhasil lolos setelah cekernya terjebak akar. Lalu mereka kembali bersiaga saat tidak melihat keberadaan si Marnie. Hector! Si Marnie terlihat sibuk sendiri setelah nyantol dan terjebak di bangkai helikopter. Kemudian Hank menjadikan kesempatan ini untuk segera menghabisinya. No! No! So what? It's not a net, but it's half alive. Shoot him. Drugs are kicking in. Akhirnya bius di tubuh si Marnie mulai bereaksi dan membuatnya tak berdaya. Akan tetapi Hank masih saja ingin membunuh si buaya yang sudah menelan banyak korban. He's got nothing left. Go ahead. Really? Jack. Hank merasa kasihan karena si Marnie punya hak juga untuk hidup. Tapi lain halnya dengan Jack yang sudah muak dengan hewan yang sudah nyusahin banyak orang ini. Dikira mau ditembak mati, ternyata Jack menambahkan dosis bius di tubuh si Marnie. Kelly senang dong. Mereka baru tahu ternyata buaya penghuni danau tak cuma si Marnie saja. Laki gue, Cok. Cuma yang mereka tidak ketahui, buaya jantan yang sudah hancur tadi adalah suaminya si Marnie. Tak lama kemudian bantuan para polisi berdatangan saat semuanya sudah selesai. We're gonna need to get this reptile some. They'll take him there till we figure out something better. Hector meminta agar ia yang membawa dan mengurus si Marnie di penangkaran bayawak miliknya. Cuma yang ia tidak mengerti kenapa si emak menutupi keberadaan si buaya jantan. Kenapa ya? Karena si emak tidak mau jika sampai ada yang tahu bahwa si Marnie sebenarnya punya banyak anak. Gak jadi kesepian deh. Little buttons. Nibble mama's toes. Siapa sangka semua kekacauan ini berawal dari kelakuan si emak yang mengurus 2 ekor buaya yang mendatangi danau 6 tahun silam. Sebagai pasangan yang gak punya anak, si emak bersama suaminya jelas merasa senang karena bisa mengurus mereka seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika si Marnie dibawa Hector, si emak masih punya keturunan buaya Marnie yang akan menemani sisa hidupnya yang menyedihkan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So fight